Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rifaldi dari kelas semester 6 Linguistik A. Pada kesempatan kali ini saya dalam rangka untuk memenuhi salah satu tugas UTS dari mata kuliah Sosiolinguistik, dan pada video kali ini saya akan membahas tentang sebuah video di YouTube yang berisi mengapa seorang Barack Obama dapat terpilih menjadi seorang presiden pada tahun 2004, yang kemudian pidatonya tersebut dikomentari oleh 4 orang ahli, yakni ada Robert Lehman, kemudian ada Michael, kemudian ada Carlton Kilwain, kemudian ada Mario Cuomo. Robert Lehman ini merupakan seorang ketua penulis pidato presiden. Seorang ketua penulis untuk wakil presiden Gore. Kemudian ada Michael O'Cohen, itu adalah seorang penulis langsung dari jejak kampanye Barack Obama. Kemudian ada Carlton Kilwain yang merupakan profesor komunikasi di New York University, dan yang terakhir ada Mario Cuomo yang merupakan mantan gubernur di New York. Nah, pada pidato Obama tersebut dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah pengenalan dari kampanyenya tersebut, dari pidatonya tersebut. Kemudian ada teknik yang digunakan, dan kemudian ada nasihat dari Obama. Baik, kita langsung mulai saja. Pada tahun 2004, seperti kita ketahui, di Amerika Serikat terjadi pemilihan presiden, yang dimana salah seorang kandidatnya merupakan Barack Obama, yang merupakan pidato yang diadakannya tersebut dikatakan merupakan konvensi pidato terbesar pada tahun 2004. Nah, kemudian Obama berpidato dikomentari oleh dalam video tersebut dikomentari oleh Robert Lehman dan Michael O'Cohen. Seorang Barack Obama pada tahun 2004 merupakan orang yang tidak dikenal oleh banyak orang. Orang-orang bertanya-tanya ketika dia naik panggung, orang-orang bertanya-tanya, siapa orang ini? Mengapa dia berada di atas sana gitu? Dan gak ada yang sama sekali tahu. Menurut Robert Lehman, yang ketua penulis pidato untuk wakil presiden Gore, mengatakan bahwa Barack Obama pada tahun 2004 benar-benar tidak dikenal orang. Orang mengatakan, saya tidak tahu siapa orang ini, dan orang-orang tersebut bertanya-tanya mengapa mereka memilihnya. Jadi benar-benar orang baru gitu, wajah-wajah baru di dalam dunia politik di Amerika pada tahun 2004. Kemudian Michael O'Cohen, penulis langsung dari jejak kampanye, mengatakan seorang Barack Obama tersebut memiliki interpretasi sebagai sedikit pemula, sebagai semacam tokoh muda dalam pesta, tetapi tidak ada yang tahu siapa orang ini. Ini adalah kesempatannya untuk memperkenalkan dirinya kepada orang-orang. Nah, jadi pada pidato tersebut, seorang Barack Obama ini dikatakan sebagai
seorang pemula karena Barack Obama merupakan presiden termuda untuk Amerika Serikat dan berkulit hitam. Kemudian tapi seperti dalam pesta misalkan diberikan sebuah interpretasi seperti di dalam pesta, yang di dalam pesta tersebut kita tahu memiliki banyak macam jenis orang-orang di dalamnya yang belum tentu mereka saling kenal, tidak ada yang mengenali, dan di dalam pesta tersebut pasti butuh salah seorang yang dapat menarik perhatian. Dan ketika pesta adalah kesempatan untuk memperkenalkan diri. Nah, dalam kampanye tersebut yang merupakan pesta tersebut, Barack Obama hadir di atas panggung untuk memperkenalkan dirinya kepada orang-orang. Itu yang merupakan kesempatannya untuk memperkenalkan. Kemudian dalam pidato dalam pembukaannya, Barack Obama mengatakan bahwa malam ini adalah sesuatu yang istimewa bagi saya. Karena yang istimewa bagi saya karena mari kita hadapi itu. Kehadiran saya di panggung ini sangat tidak mungkin. Ayah saya yang lahir dan besar di sebuah desa kecil di Kenya. Jadi pembukaan dalam videonya tersebut dia memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang bahwasanya sebenarnya siapa dia berada di panggung sebesar itu. Berada di panggung sebesar itu di hadapan ribuan orang, dia berdiri di situ. Dia memperkenalkan diri terlebih dahulu, di mana ayahnya yang merupakan orang-orang yang merupakan lahir dan besar di sebuah desa kecil di Kenya. Dari pidatonya tersebut, Barack Obama ingin mengajak orang-orang Amerika yang merupakan sebagian besar merupakan imigran menyadari hal tersebut, bahwa dirinya merupakan sama dengan mereka, merupakan orang yang datang dari luar untuk menetap di sebuah negara yang bernama Amerika. Dan kemudian oleh Michael A. Cohen mengomentari pidato Obama tersebut yang mengatakan, apa yang membuat pidato politik hebat adalah jika Anda dapat melihat cerita Anda menjadi cerita Amerika yang lebih besar ini. Di situ Barack Obama mengemas pidatonya dalam sebagai bentuk sebuah cerita, di mana dia menceritakan dirinya yang merupakan sama seperti cerita Amerika atau orang-orang Amerika kebanyakan yang merupakan imigran. Sehingga dia mengatakan bahwa ayahnya lahir dan besar di Kenya. Kemudian Robert Lehman mengomentari, dia mengatakan bahwa hal berikutnya yang dia katakan lebih baik sebagai ibu. Kakeknya bertempur dalam medan perang dunia kedua menggunakan rugi, sebuah pemukiman di Kansas, sehingga orang kulit putih bisa mengatakan, oh dia sama seperti kita. Jadi kemudian Barack Obama itu mengatakan bahwa kakeknya pernah bertempur di dalam perang dunia kedua, yang kemudian dia menetap di Kansas. Dan hal tersebut membuat orang-orang kulit putih yang ada di Amerika berpikiran bahwa dia juga sama seperti kita gitu. Dia sama seperti kami yang ikut perang juga demi membela Amerika. Karena kita tahu perbedaan ras sangat kuat di Amerika Serikat. Nah, kemudian Barack Obama mengatakan bahwa orang tua saya tidak hanya berbagi cinta yang mustahil, mereka juga memiliki keyakinan yang teguh pada bangsa ini. Saya berdiri di sini mengetahui kisah saya adalah bagian dari kisah Amerika yang lebih besar. Saya berutang pada semua orang yang datang sebelum saya, dan bahwa tidak ada negara lain di bumi yang
kisahnya seperti sebaik kisah saya. Nah, di sini kita ketahui bahwa orang tua dari Barack Obama adalah orang-orang kulit hitam, yang dimana merupakan pertikaian antar ras itu sangat besar atau sangat sering terjadi. Kemudian tapi dia mengemas pidatonya dengan memasukkan atau meleburkan dirinya dalam bagian dari Amerika itu sendiri, dengan mengatakan bahwa ayah saya dari Kenya, dan tersebut merupakan imigran yang datang dari negara yang lain. Kemudian dia mencoba berbaur dengan orang-orang kulit putih dengan mengatakan kakek saya juga mengikuti perang kemudian tinggal di Kansas, yang merupakan caranya untuk menunjukkan saya juga sama dengan kalian gitu. Kemudian dia mengatakan bahwa orang tuanya mempunyai kisah bagi perjalanan bagi Amerika, yang kemudian dia merasa memiliki hutang untuk memperbaiki atau merubah Amerika menjadi lebih baik dengan menghilangkan segala bentuk perbedaan-perbedaan yang ada. Dan kemudian pidato tersebut dikomentari oleh Charlton Kilwain. Dia mengatakan, dalam pidato ini kami sudah memiliki George Bush selama 4 tahun yang kami rasa sebagai negara yang semakin terpisah. Jadi sebelum Barack Obama itu ada seorang Amerika dipimpin oleh George Bush. Nah, dalam kepemimpinannya perbedaan ras sangat mencolok, banyak pertikaian tentang ras, segala macam perbedaan dipermasalahkan, yang kemudian banyak membuat negara Amerika menjadi negara yang terpisah-pisah karena ada orang kulit hitam, kulit putih. Nah, kemudian oleh Michael Cohen, dia mengatakan perang sangat memecah belah ras, pidato Obama, dan dalam beberapa hal penangkal itu. Jadi pidato Obama yang disampaikan pada saat itu merupakan penangkal dari perbedaan-perbedaan itu, yang membuat orang-orang merasa sama dirinya dengan apa yang dialami oleh Obama, sehingga mencari empati di awal-awal sangat penting menurut pandangan saya dalam pidato yang disampaikan oleh Barack Obama di awal-awal. Kemudian Barack Obama mengatakan, di samping individualisme kita yang terkenal, ada unsur lain dalam kisah Amerika. Jadi Amerika itu terkenal dengan individualismenya atau masing-masing, tidak memperdulikan orang lain. Saya, Anda. Kemudian dia mengatakan ada kisah lain yang dimiliki yang lebih dalam kisah Amerika yang lebih besar, adalah sebuah keyakinan bahwa kita semua terhubung sebagai satu orang. Jika ada seorang di sisi selatan Chicago yang tidak dapat membaca, yang penting bagi saya, bahkan jika itu bukan anak saya antara obat dan sewa yang membuat hidup saya miskin, bahkan buat keyakinan saya itu adalah keyakinan dasar saya adalah saudara lelaki saya penjaga my sister, yang membuat negara ini bekerja dari banyak orang. Jadi membuat merasa kita sama atau kita terhubung. Jadi nggak ada perbedaan antara kita. Semua perbedaan antara kita singkirkan. Semua kesulitan kita menjadi kesulitan bersama. Semua yang perlu kita atasi bersama, kita atasi bersama. Jangan ada perbedaan-perbedaan seperti itu. Itu yang ingin disampaikan oleh Barack Obama. Yang kemudian oleh Michael O'Cohen mengatakan, dia memberikan pidato yang membuat para pendeta usia seluruh pesan politiknya tahun 2008 yang merupakan argumen melayani pasca partisan. Kemudian Barack Obama mengatakan, sekarang bersiap untuk membuat kita para master putaran negatif yang penjajah yang memeluk politik apapun berjalan. Baik saya katakan kepada mereka malam ini, tidak ada Amerika liberal dan konservatif, yang ada hanya Amerika Serikat. Jadi dia ingin perbedaan politik yang sangat kuat di dalam tubuh negara Amerika membuat dia
ingin menghilangkan hal tersebut. Amerika liberal, Amerika konservatif, semua sama-sama berada di dalam negara kesatuan negara Amerika, United States of America. Nah, itu pidato yang disampaikan. Kemudian dari pidato tersebut para komentator ini atau para para pengamat ini menyampaikan teknik-teknik yang disampaikan oleh Obama dalam pidatonya tersebut. Yang kata Mario Cuomo yang merupakan mantan gubernur New York, dia mengatakan bahwa Obama dilahirkan dengan 2 hadiah besar. Yang satu adalah pikirannya dan yang lain adalah kemampuannya untuk berbicara kepada sekelompok besar orang. Nah, jadi Barack Obama ini merupakan orang yang cerdas, yang ketika dia berbicara di depan orang-orang banyak, orang-orang akan memperhatikan kepada apa yang disampaikannya. Nah, kemudian itu menurut Mario Cuomo. Nah, kemudian menurut Robert Lerman, kepala penulis naskah, dia mengatakan ada 3 hal yang dilakukan Obama yang benar-benar membuat pidato itu efektif. Jadi dalam pidato yang disampaikan Obama pada waktu itu ada 3 hal yang membuat pidato yang disampaikannya itu efektif atau didengar oleh orang-orang. Yang pertama adalah dia ingin menyuarakan kisahnya. Kemudian dia suka bercerita. Kemudian dia suka antitesis atau pengulangan dalam struktur untuk menunjukkan kontras. Tidak ada Amerika liberal atau tidak ada Amerika konservatif, yang ada hanya satu Amerika. Jadi itu menggunakan untuk menunjukkan sesuatu hal yang kontras. Jadi ketika kita mengatakan hal-hal yang sangat negatif bagi orang lain, maka orang lain akan lebih cenderung untuk memperhatikan apa yang kita sampaikan. Dan di situ Obama menggunakan hal tersebut seperti tidak ada Amerika berkulit hitam, tidak ada Amerika berkulit putih, tidak ada Amerika liberal, tidak ada Amerika konservatif, yang ada hanya satu, yakni Amerika Serikat. Nah, dengan penggunaan kata-kata yang menunjukkan perbedaan-perbedaan itu, maka orang-orang cenderung akan lebih memperhatikan akan apa yang disampaikan. Seperti ada dalam pidatonya tersebut, Obama mengatakan tidak ada Amerika hitam dan tidak ada Amerika putih, Amerika Latin, yang ada hanya Amerika Serikat. Nah, para pakar suka mengiris dan memotong negara kita di negara-negara merah dan negara-negara biru, tapi saya sudah mendapat berita untuk mereka juga. Jadi negara-negara merah dan negara biru itu perbedaan pandangan politik yang ada di dalam Amerika Serikat itu sendiri. Kemudian Michael O'Cohen mengatakan bahwa cara dia menggunakan tangannya, dia benar-benar menunjukkan melakukan banyak ini, banyak itu. Nah, dalam pidato yang disampaikan Obama, kalau misalkan Anda perhatikan, bisa dilihat di YouTube, banyak pidato yang disampaikan Obama, dia cenderung menggunakan tangannya, menggerakkan tangan. Seperti dia mengatakan ini, menunjuk itu. Dia menggerakkan tangan sebagai memanfaatkan gerakan tangan dengan baik gitu, agar orang-orang cenderung memperhatikan atas apa yang disampaikannya. Kemudian menurut Carlton McElwain mengatakan dengan melakukan itu dia mengeluarkan rasa energi. Jadi ketika dia menggunakan tangannya, dia maka akan terlihat seperti orang yang penuh semangat, orang yang energik dalam melakukan hal tersebut. Kemudian saya pikir itu lebih mencerminkan dirinya, karena sebagai seorang presiden sudah seharusnya bersemangat dan mampu untuk menggerakkan orang-orang agar bergerak sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Nah, kemudian ada dalam pidatonya tersebut ada seruan untuk harapan. Barack Obama mengatakan pada akhirnya pemilihan apakah kita berpartisipasi dalam politik sinisme atau kita berpartisipasi dalam politik harapan, itu harapan para duduk di setiap api menyanyikan lagu-lagu kebebasan. Jadi
dia mengajak orang-orang untuk berpikir, untuk merenungkan akan pemilihan yang akan terjadi. Apakah mereka benar-benar akan dalam pemilihan tersebut masih mencurigai satu sama lain perbedaan-perbedaan yang ada, atau mereka ingin bersatu untuk membentuk sesuatu yang baru. Nah, dalam hal ini Obama memunculkan harapan-harapan tersebut. Dia ingin agar setiap orang memiliki harapannya kembali dengan perbedaan-perbedaan itu. Kemudian kata Robert Lehman, kepala penulis, dia mengatakan penampilannya di konvensi itu merupakan pidato terbaik di bioskop, lebih baik daripada di John Kerry, sangat menggembirakan dan tanpanya dia tak akan menjadi presiden. Jadi menurut Robert Lehman itu pidato yang dilakukannya oleh Obama pada saat itu tuh merupakan pidato terbaik yang dapat membuat semua orang mendengarkan apa yang semua disampaikan oleh Obama. Dan yang oleh Mario Cuomo juga mengatakan, saya pikir ketulusan sangat berarti. Ada banyak orang yang ketika mereka berbicara bahwa mereka sangat ingin mengatakan kebenaran seperti yang mereka lihat, dan mereka sangat efektif melakukan itu. Dan di akhir pidatonya Barack Obama mengatakan bahwa saya percaya negara ini akan merebut kembali janjinya dan keluar dari kegelapan politik yang panjang ini. Akan datang hari yang lebih cerah. Terima kasih banyak semuanya. Tuhan memberkati Anda. Di akhir penutup dari pidato Barack Obama, dia ingin membawa era Amerika yang baru, di mana di era-era sebelumnya perbedaan-perbedaan sangat menonjol. Perbedaan-perbedaan menjadi permasalahan sangat krusial di dalam negara tersebut, sehingga dia ingin membuat harapan itu tumbuh di dalam diri pendukungnya, di dalam diri semua orang, di dalam diri setiap warga negara Amerika, bahwa mari kita meraih sebuah Amerika yang baru. Nah, mungkin itu apa yang disampaikan oleh Obama dan komentar-komentar yang disampaikan oleh 4 orang pengamat dari pidato yang disampaikan oleh Obama. Dan mungkin itu juga interpretasi dari saya sebagai yang mengamati atau yang melihat video tersebut dan mengamati dari apa yang disampaikan Obama dan kemudian apa yang disampaikan oleh keempat pengamat dari pidato tersebut. Yang dapat saya tarik kesimpulan adalah seorang Barack Obama adalah dalam melakukan hal kita harus penuh semangat, kemudian membuat orang lain yakin akan diri kita, akan kemampuan kita, akan keberadaan kita di dalam lingkungan ini. Itu sangat penting. Dan menguasai beberapa teknik dalam public speaking merupakan hal-hal yang sangat utama di dalam agar orang-orang dapat yakin akan apa yang kita sampaikan. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.